ada pipih, ada kubus, ada transisional, dan ada silindris. Hah? Apa ya itu? Itu adalah jenis-jenis jaringan epitel. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan epitel. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita nyanyi terlebih dahulu. Jaringan epitel, ayo kita kenal, menutup tubuhku dari ujung kepala. Ada squamosa, pipi dan lebar, melapisi kulit tipis tapi sabar. Silindris di ususku serap makanan, kubus di ginjalku bantu saringan. Ada juga silia seperti rambut halus, bersihkan saluran kerja tanpa putus. Epitel selapis, tipis dan ringan, untuk difusi cepat dan jalan. Kalau berlapis kuat dan tahan, jaga tubuh kita dari tekanan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan tentang jaringan epitel. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut yuk. Jadi, jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Jaringan epitel pada dasarnya merupakan sel-sel yang besar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama yaitu jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah atau disebut sebagai avaskular. Jaringan epitel ini harus menerima makanan melalui difusi zat. Kemudian, jaringan epitel juga membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh. Semua jaringan epitel memiliki beberapa fitur struktural dan fungsional yang penting. Fungsi dari jaringan epitel yang pertama yaitu sebagai pelindung, yang kedua sebagai alat sekresi, yang ketiga absorpsi, yang keempat penerima impuls, yang kelima respirasi, dan yang keenam yaitu filtrasi. Selanjutnya ada pengelompokan dari jaringan epitel. Jaringan epitel dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya, dan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk selnya. Pengelompokan jaringan epitel berdasarkan jumlah selnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama epitel selapis, kemudian yang kedua ada epitel berlapis. Kemudian berdasarkan bentuk selnya ada tiga. Yang pertama epitel pipi, yang kedua epitel kubus, dan yang terakhir adalah epitel silindris. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis epitel. Yang pertama yaitu epitel pipih selapis. Jadi epitel pipih selapis ini bentuknya pipih dan hanya ada satu lapis, sebagai tempat pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga pembuluh alveoli. Fungsi dari epitel pipih selapis adalah sebagai difusi oksigen dan karbon dioksida, serta filtrasi pada ginjal. Selanjutnya ada epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis berbentuk kubus dan terdiri dari satu lapis sel. Terletak di saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, saluran pada ginjal. Kemudian fungsi dari epitel kubus lapis itu yaitu sebagai sekresi dan absorpsi. Selanjutnya adalah epitel silindris lapis. Epitel silindris lapis ini berbentuk silindris dengan hanya satu lapis. Pada epitel ini terdapat sel goblet yang berfungsi untuk penghasil mukus, sekresi, absorpsi, dan pelincin. Epitel silindris lapis ini terdapat pada usus, dinding rahim, saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan juga empedu. Selanjutnya adalah epitel silindris lemu bersilia. Epitel ini tersusun atas lapisan tunggal dan memiliki silia. Nah, fungsi dari silia ini adalah menggerakkan partikel yang ada di atasnya. Epitel ini juga berfungsi sebagai malteksi, sekresi, penggerak. Nah, epitel ini terdapat pada saluran pernapasan, rongga hidung, saluran reproduksi pada wanita dan pria. Kemudian ada epitel pipih berlapis tanpa keratin. Nah, ciri-cirinya yaitu epitel ini ketebalannya itu bervariasi, kemudian tidak memiliki keratin.
Epitel ini fungsinya yaitu untuk melindungi dari gesekan dan menghasilkan mukus. Epitel ini terdapat pada kornea, esofagus, anus, kandung oris, kemudian vagina. Kemudian selanjutnya ada epitel pipih berlapis berkeratin. Nah, epitel ini terletak pada epidermis kulit, kemudian permukaan kulitnya mengalami keratinisasi. Fungsinya yaitu untuk mencegah infeksi, mengurangi penguapan. Kemudian ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis bentuknya kubus dan terdiri dari beberapa lapis sel. Terdapat pada mulut, kerongkongan, kelenjar keringat, dan kemudian berperan sebagai proteksi atau pelindung. Selanjutnya adalah epitel berlapis. Epitel ini terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, faring, dan berperan dalam sekresi dan pelindung. Epitel ini berbentuk silindris dengan berlapis-lapis. Kemudian ada epitel transisional. Epitel ini terdiri atas 4 bentuk sel. Yang pertama yaitu pipih, polihedral, bola. Yang terakhir adalah sel payung. Epitel ini terdapat pada kandung kemih, ureter, dan juga ginjal. Epitel ini berfungsi untuk mengembang dan merenggangkan organ kemih saat penampungan urin.